Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1681 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama dengan Tuhan, dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini. Agar kami tetap menjadi berkat walaupun hidup berat. Tetap menjadi terang Tuhan walaupun keadaan gelap. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 dan ayat 16. Kejadian 48 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan kesaksian Israel atau Yakub tentang Tuhan Allah Abraham dan Allah Ishak. Israel mengatakan di ayat 15, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Israel mengibaratkan Tuhan itu adalah gembala. Sedangkan dirinya, Israel mengibaratkan dia itu adalah domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat tugas seorang gembala. Yang pertama, tugas seorang gembala, dia memelihara domba gembalaannya. Dia memberi makan domba gembalaannya. Dia mengantar domba gembalaannya ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa domba ini adalah binatang yang bodoh, saudara. Binatang yang tidak bisa hidup tanpa seorang gembala. Karena hidup daripada domba ini harus diawasi 24 jam. Kalau dia diberi makan terus, saudara, gembalanya tidak mengawasinya, maka domba itu akan mati kegemukan, mati kekenyangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia dibiarkan berjalan sendiri, walaupun sudah bertahun-tahun perjalanan dari kandang sampai ke padang rumput, sudah bertahun-tahun lewat di situ, tapi domba ini tidak bisa berjalan sendiri sampai ke sana. Dia butuh gembala yang berjalan di depan, supaya domba gembalaannya ini mengikutinya dari belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sana kita dapat menangkap bahwa domba ini sangat bergantung kepada gembalanya. Saudara, Israel menempatkan dirinya seperti domba-domba itu. Tuhan yang menuntun dia.
mengantar dia ke padang rumput yang saya ibaratkan di Mesir. Karena di Kanaan sedang mengalami kekeringan yang luar biasa, kelaparan yang hebat, yang melanda satu dunia pada saat itu. Israel merasakan bahwa Tuhanlah yang menuntun Israel dan anak-anaknya datang ke Mesir. Sama seperti gembala yang menuntun domba gembalaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayatnya yang ke-15 tadi yang berkata begini. Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak, perhatikan, telah hidup di hadapan Allah. Telah hidup di hadapan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tempatkan diri kita sebagai domba itu. Domba itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dia betul-betul mengenal suara gembalanya. Karena apa? Dia sudah hidup bersama-sama dengan gembalanya. Jadi dia sangat-sangat mengenal suara gembalanya. Nah, kalau saudara sudah berjemaat, sudah bertahun-tahun, tapi saudara tidak mengenal suara gembala, saudara ini perlu dipertanyakan. Saudara lebih gampang dihasut oleh orang yang tidak jelas, yang baru saudara kenal beberapa bulan, lalu saudara mengikuti suara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempertanyakan kehidupan rohani saudara. Saudara lebih mendengar suara asing daripada suara gembala saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba, artinya kita harus menjadi domba yang baik. Domba yang dengar-dengaran pada suara gembala. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Kita tahu mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang jalan benar, mana yang jalan yang sesat. Kita tahu karena kita selalu membaca, mendengarkan firman Tuhan yang adalah suara Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang gembala memelihara domba, membawa domba-domba ini ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya, tugas seorang hamba Tuhan harus memberi makan domba-dombanya itu setiap hari, harus dia tuntun. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tepat hari ke-1681 hari. 1681 hari yang lalu, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Selain saya kembali ke kasih mula-mula, cinta lagi kepada Tuhan, saya mendapatkan peneguhan iman bahwa seorang gembala harus memberi makan domba-dombanya itu setiap hari. Dari sanalah saya terinspirasi. Ya, harus memberitakan firman kepada jemaat, harus setiap hari. Mereka harus makan makanan rohani supaya mereka kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang gembala, dia harus memberi makan makanan rohani setiap hari kepada jemaatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya nanti hari Minggu baru makan makanan rohani melalui firman Tuhan. Saudara, bagaimana saudara mau kuat? Kalau seminggu sekali baru makan makanan rohani, baru baca firman Tuhan, baru merenungkan firman Tuhan. Harus setiap hari. Dan itu tugas gembala. Sebagai gembala, saudara harus memberi makan domba-domba saudara setiap hari. Yang kedua, saudara, tugas seorang gembala, dia menjaga dan melindungi domba gembalaannya dari serangan binatang buas. Dia harus menjaga, saudara, artinya apa? Dia menjaga 24 jam. Seorang gembala dia membangun kandang itu dari batu-batu, saudara. Dia buat lingkaran dan dia menyisakan pintu di sana yang pas dengan ukuran tubuhnya. Karena
gembala itu akan tidur di sana, menjaga keluar masuk daripada domba gembalaannya. Jadi kalau ada binatang buas yang mau makan domba gembalaannya, harus melewati pintu itu. Dia harus berhadapan terlebih dahulu dengan gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala adalah menjaga domba-domba, menjaga jemaatnya daripada serangan binatang-binatang buas. Ada binatang buas yang menyamar, saudara. Serigala berbulu domba. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kelihatannya dia sama dengan kita. Kelihatannya pengajarannya sama, menggunakan Alkitab. Tetapi itu hanya pancingan, hanya umpan, saudara. Di saat saudara termakan umpan, di sana saudara baru sadar. Tapi sudah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala menjaga kawanan dombanya. Makanya tidak heran, kadang gembala saudara sangat overprotected, saudara, kepada jemaat, kepada domba-domba gembalaannya. Karena dia mau menjaga saudara daripada ajaran-ajaran yang baru, yang sepertinya, wah ini bagus dan sebagainya. Padahal ujungnya menyesatkan. Dan gembala betul-betul mau menjaga saudara. Tetapi kadangkala jemaat merasa risih, saudara. Jemaat merasa nggak nyaman. Padahal itulah beban yang diberikan kepada gembala untuk menjaga saudara daripada serangan binatang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan marah, jangan tersinggung kalau gembala saudara sangat-sangat overprotected kepada saudara. Sangat-sangat melindungi saudara. Sehingga betul-betul dia mau menjaga saudara daripada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saudara, tugas seorang gembala juga dia melindungi. Jadi kalau ada binatang buas yang mau menyerang domba-dombanya, yang pertama kali dia harus berhadapan dengan gembala. Gembala saudara yang akan berhadapan dengan binatang buas itu. Hidup matinya demi membela saudara. Dan itulah yang dilakukan gembala agung kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati buat kita, saudara. Saudara, demi domba-domba gembalaannya, demi saudara dan saya, gereja Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tugas gembala. Dia menjaga saudara 24 jam. Jadi kalau saudara sakit, saudara hubungi pendeta saudara, dia akan datang, saudara. Kalau saudara ada masalah, hubungi pendeta, dia akan melayani saudara. Itulah tugas gembala. Jadi jangan merasa, oh nanti merepotkan pendeta. Tidak, itu tugas dia sebagai gembala. Mau jam berapapun saudara menghubungi dia, dia akan datang. Iya, kalau gembala yang sejati. Tapi kalau gembala upahan ya, mungkin dia, oh nanti besok aja. Saya percaya yang mendengar ini adalah gembala-gembala yang sejati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas seorang gembala, dia menjaga 24 jam dan dia melindungi dari bahaya. Yang ketiga, saudara, gembala itu dia rela berkorban untuk domba gembalaannya. Dia rela mati untuk domba-domba itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah bilang, ini yang dikerjakan Tuhan. Tuhan Yesus buat kita. Dia adalah gembala agung kita. Dia merelakan nyawanya untuk kita, domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bertanya, seistimewa apa kita sehingga Tuhan rela mati buat saudara dan saya? Domba-domba gembalaannya.
Domba-domba yang tadi saya katakan, domba ini binatang yang bodoh. Tidak berdaya, tidak bisa membela dirinya. Sering lupa, ya kan? Sering lupa diri. Tapi saudara, Tuhan mati buat saudara dan saya. Siapakah kita? Sehingga begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga dia datang menebus saudara dan saya. Dan rela mati buat kita. Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 di sana dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar di sana bahwa seorang gembala, dia memberi nama domba-dombanya. Sama seperti kita punya hewan piaraan, anjing, kita beri nama kan? Betul? Kita beri nama. Saya punya burung piaraan, saudara, saya juga beri nama, saudara. Semua hewan yang kita pelihara, pasti kita memberi dia nama. Demikian juga dengan gembala, memberi nama domba-dombanya. Jadi di saat mereka keluar masuk itu namanya dipanggil. Misalnya Samuel, walaupun dia ada di belakang saudara, dia akan maju masuk ke kandang, dipanggil. Nah, kalau pas dipanggil Samuel tapi dia tidak bergerak, dia tidak masuk, berarti Samuel ini hilang. Jadi di daftar hadir dulu semua masuk, baru dicari Samuel ini. Yang domba tersesat ini. Sampai ketemu. Baru dia akan kembali menjaga kawanan domba-dombanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gembala yang baik. Dia memberi nyawanya buat kita, domba-dombanya. Dia mengenal kita. Bahkan Tuhan mengenal nama-nama kita. Dia mengenal lebih daripada orang yang mengenal kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengenal saudara. Tuhan tahu. Kalau di dalam Wahyu pasal 2 di sana dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang saudara sedang kerjakan saat ini. Apa yang saudara lakukan, mungkin gembala saudara, orang tua saudara, mungkin bos saudara tidak tahu pengorbanan yang saudara kerjakan. Tetapi Tuhan tahu. Sebab dia adalah gembala kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang gembala, dia rela berkorban untuk kawanan domba gembalaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari Israel yang berkata Tuhan adalah gembalaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel mau menyaksikan kepada kita semua gereja Tuhan bahwa benar Tuhan adalah gembala kita yang baik. Amin. Israel menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menuntun dia sampai ke Mesir, ke padang rumput yang hijau. Tuhan menjamin dia sebab Tuhan adalah gembalanya. Haleluya. Hari ini kita belajar tugas seorang gembala yang pertama, memelihara domba, memberi makan domba gembalaannya setiap hari. Dalam konteks ini, sebagai hamba Tuhan harus memberi makan domba-domba atau jemaat setiap hari makanan firman, makanan rohani. Haleluya. Yang kedua, tugas seorang gembala harus menjaga dan melindungi domba gembalaannya. Yang ketiga, seorang gembala harus rela berkorban untuk domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, dipulihkan. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati
dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.